Oke, jadi kalau kemarin, ini salah harusnya pertemuan ke-9 ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang gambaran secara garis besarnya apa itu pariwisata, terus bagaimana pemasarannya, perencanaan pariwisatanya, terus motivasi dan loyalitas karyawannya, bahkan kemarin yang terakhir kita juga belajar bagaimana menentukan daerah tujuan wisatanya. Nah, sekarang di pertemuan ke-9 ini kita akan lebih dalam lagi masuk ke dalam industri pariwisata. Kita mengenal lebih lagi apa itu industri pariwisata dan apa saja unsur-unsur yang ada dalam industri pariwisata. Di pertemuan ini silakan kalian simak baik-baik karena ini nantinya akan bisa kalian pakai sebagai acuan atau dasar ketika nanti ada tugas kelompok ya. Jadi sekarang pertemuan ke-9. 10, 11, 12. Nanti di pertemuan 11 dan 12 itu kalian akan presentasi tugas kelompok sehubungan dengan proyek pariwisata. Jadi yang ini tolong diperhatikan baik-baik apa itu industri pariwisata. Oke, pariwisata sebenarnya itu baru berkembang secara pesat dalam skala global sejak paruh kedua abad ke-20 dengan jumlah pelaku perjalanan global telah berkembang secara eksponen sejak tahun 1945 dan dewasa ini pariwisata membentuk migrasi terbesar di dunia. Timothy dan Boyd tahun 2003 dalam laporannya menyatakan bahwa para peneliti pariwisata memperkirakan 1 miliar perjalanan internasional yang akan dilakukan dalam beberapa dekade mendatang. Jadi industri pariwisata itu saat ini sedang mengalami masa perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan industri yang lain. Kenapa? Seperti yang kita lihat saat ini, tren media sosial juga cukup mempengaruhi perkembangan-perkembangan dari tempat-tempat wisata yang selama ini mungkin tidak sering dikunjungi oleh wisatawan dan menjadi sering dikunjungi oleh wisatawan. Bahkan pariwisata internasional pun sekarang juga sudah berkembang secara global dan secara pesat. Seperti yang kita tahu sekarang ini banyak sekali update-update entah itu dari selebgram, entah itu dari artis atau bahkan orang biasa yang mengikuti world tour. Jadi seringkali di media sosial itu sekarang dipenuhi dengan eh, foto-foto atau unggahan-unggahan seputar kegiatan berwisata entah itu dalam wilayah domestik maupun secara internasional. Hal itulah yang menjadikan dasar kenapa saat ini industri pariwisata itu menjadi salah satu industri yang cukup diperhitungkan sehingga muncullah mata kuliah kita manajemen pariwisata. Kenapa? Agar kalian bisa belajar tentang industri pariwisata secara mendalam. Karena siapa tahu dalam dunia manajemen ini nantinya kalian juga akan larinya ke industri pariwisata. Sejarah singkat industri pariwisata. Jadi, sejarah tentang perkembangan industri pariwisata di Indonesia itu secara umum terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Jadi, kalau kita mungkin baru mengenal istilah berwisata atau istilah traveling itu mungkin di zaman saat ini, itu sebenarnya dunia atau industri pariwisata di Indonesia sudah mulai berkembang bahkan sejak masa penjajahan Belanda. Itu sudah ada industri pariwisata. Dan seiring perkembangan zaman, jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan drastis dan memicu munculnya pelaku usaha jasa wisata seperti jasa biro travel, jasa penginapan, jasa restoran, dan sebagainya. Jadi seiring perkembangan zaman dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk menikmati objek wisata yang ada di Indonesia, seiring itu juga industri pariwisata berkembang menjadi beberapa bagian.
utamanya ada di bidang jasa penginapan, jasa restoran, dan sebagainya. Apa saja ciri industri pariwisata? Jadi sebenarnya industri pariwisata itu memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan industri yang lain. Yang pertama yaitu ciri dari industri pariwisata ada service industri atau industri jasa. Jadi pariwisata disebut sebagai industri jasa karena masing-masing perusahaan yang membentuk industri pariwisata adalah perusahaan jasa yang masing-masing bekerja sama menghasilkan produk goods and service yang dibutuhkan wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan pada suatu daerah tujuan wisata. Jadi salah satu ciri industri pariwisata yaitu adanya industri jasa. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, yang selalu berhubungan dengan industri pariwisata itu pasti lebih banyak di bidang jasa. Contohnya tour guide, jasa biro traveling, jasa penjualan tiket wisata, terus jasa pelayanan perhotelan atau jasa penginapan, dan jasa-jasa lainnya yang saling bekerja sama dalam satu industri yang sama, yaitu industri pariwisata. Salah satu ciri industri pariwisata yaitu service industri atau industri yang bergerak dalam bidang jasa. Kalaupun itu restoran, produknya berupa makanan, tetapi ketika sudah masuk dalam industri pariwisata, yang diutamakan adalah sekalipun itu restoran, produknya berupa makanan, tetapi kalau sudah masuk dalam industri pariwisata, yang diutamakan itu biasanya adalah Pelayanannya. pelayanannya. Layanannya. Jadi sekarang orang tuh kalau berwisata kemanapun ya, selain melihat rasa dari makanan yang disajikan, juga melihat bagaimana karyawan itu melayani, atau dilihat dari bagaimana pelayanan yang ada dalam restoran tersebut. Begitupun juga dengan penginapan atau hotel. Selain karena kenyamanannya, pasti yang dinilai adalah pelayanan dari karyawannya. Di tempat wisata pun juga seperti itu. Ketika kita mau memasuki objek wisata, yang pertama kali kita cari adalah pelayanan. Bagaimana pelayanan karyawan tiketing, bagaimana tour guide-nya. Dari itulah salah satu ciri industri pariwisata itu adanya service industri atau industri jasa. Next, labor intensif atau bersifat padat karya. Jadi ciri industri pariwisata yang kedua itu adalah padat karya. Industri pariwisata mampu menumbuhkan dan menciptakan kesempatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dan sangat terkait dengan keperluan manusia yang melakukan perjalanan wisata. Jadi kenapa industri pariwisata ini salah satu cirinya adalah labor intensif atau padat karya? Karena kalau kita pahami secara lebih dalam, industri-industri yang tergabung di dalam industri pariwisata atau jasa-jasa yang tergabung dalam industri pariwisata itu utamanya akan membentuk atau menciptakan lapangan kerja bagi orang lain secara padat karya. Contohnya, kalau penginapan, itu kan pasti akomodasi atau penginapan itu kan pasti karyawannya dalam jumlah banyak. Ada yang bagian customer service, kalau di hotel-hotel itu ada yang bagian doorman, ada yang bagian resepsionis. Nanti di hotel itu juga ada restorannya sendiri, juga akan membentuk atau menciptakan lapangan kerja baru lagi untuk karyawan bagian restorannya. Nanti terhubung lagi dengan jasa laundry. Kan biasanya kalau kalian di penginapan ditawari untuk laundry kan? Biasanya ada laundry kan?
terhubung lagi dengan jasa yang lain, sehingga sifatnya padat karya atau menciptakan lapangan kerja bagi banyak sumber daya manusia. Ciri yang ketiga dari industri pariwisata itu adalah capital intensif atau intensitas modal. Yang membedakan antara industri pariwisata dengan industri yang lain, kenapa industri pariwisata ini tidak serta-merta dapat dibuka atau dapat dijalankan oleh orang perorangan, karena dalam industri pariwisata itu ada capital intensif atau intensitas modal yang diperlukan yang jumlahnya lumayan besar atau cukup besar. Kalau kalian mau membuka industri pariwisata, untuk pembebasan lahannya saja kan modalnya sudah cukup besar. Belum lagi pembentukan atau pembuatan atraksi-atraksi wisata yang ada di tempat wisata kalian. Belum lagi menghubungkan beberapa sektor ekonomi yang lain ke industri pariwisata kalian. Itu dibutuhkan modal yang cukup besar. Jadi salah satu ciri yang membedakan antara industri pariwisata yang satu, industri pariwisata dengan industri yang lain itu adalah capital intensif atau kebutuhan akan intensitas modalnya yang cukup besar. Kalau kalian mau bergerak di industri yang lain, misalnya mau buka warung makan, itu kan modalnya nggak sebesar kalau kalian mau buka tempat wisata. Di capital intensif itu adalah kebutuhan modal yang cukup besar. Dari ketiga ciri itu, mana yang masih belum difahami? Ciri yang pertama tadi adalah Service industri. Service industri. Atau industri jasa. Yang kedua, Labor intensif. labor intensif atau bersifat padat karya. Yang ketiga, capital intensif atau membutuhkan modal yang besar. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu sensitif. Kenapa industri pariwisata itu sensitif? Ada yang tahu? Kenapa industri pariwisata itu memiliki ciri yang sensitif? Pada dasarnya orang berwisata itu mencari apa? Kesenangan. Hiburan, Bu. Kesenangan sama keamanan, Bu. Kesenangan, keamanan, hiburan. Kesejukan. Jadi orang-orang yang berangkat berwisata itu kan dasarnya mereka karena apa? Stres. Jenuh. Stres. Makanya sifat industri pariwisata itu sensitif. Iya, Kalian ini saya kenapa sensitif? Karena di industri pariwisata tadi kan yang dijual jasa. Kalau kalian tidak bisa melayani dengan baik atau tempat wisata yang kalian sajikan tadi tidak nyaman, itu justru akan menambah tingkat stres wisatawan yang datang. Dari itu ciri industri pariwisata itu sensitif. Harus peka terhadap wisatawan yang datang. Harus mengerti kebutuhan-kebutuhan wisatawan yang datang. Karena itu tadi, wisatawan yang datang itu berangkatnya kebanyakan karena stres. Mereka datang karena mau nyari hiburan, nyari tempat yang nyaman, nyari tempat yang aman. Dari itu, kalau kalian membuka bisnis atau membuka industri pariwisata, harus bisa peka terhadap kebutuhan-kebutuhan wisatawan. Paham ya ciri sensitif di sini ya? Dimaksud ciri sensitif di sini itu bukan nangisan, emosional, bukan ya. Tetapi bersifat lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan wisatawan, karena di industri pariwisata ini customer-nya itu tadi berangkat dari mereka-mereka yang sebenarnya butuh hiburan, butuh ketenangan, butuh kenyamanan, butuh keamanan, butuh kesenangan. Jangan sampai apa yang mereka butuhkan itu kita tidak peka dan kita tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. betul, Ibu. Apa? Iya, Bu, betul, Bu. Betul. Kamu di sana stres, Pandi? Iya, Bu, pengen pulang, Bu. Bulan depan pulang ini. Oh, bulan depan pulang. Bulan depan pulang kita kampusnya pindah aja ya.
biar Fani nggak bisa kuliah.